Dunia saat ini memang lagi kacau guys, terutama di daerah Timur Tengah, di mana perang masih berlangsung. Perang yang dikatakan oleh banyak orang mungkin bisa mengarah ke Perang Dunia Ketiga. Apakah benar Perang Dunia Ketiga? Tentunya kita semua berharap tidak akan terjadi. Tapi apa yang sedang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memang cukup mengerikan. Kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat itu memiliki senjata nuklir yang bisa menghancurkan bumi 150 kali. Nah, sejak Perang Dunia Kedua yang terjadi di tahun 1940-an, memang sudah banyak banget perubahan di dunia, terutama dalam industri persenjataan. Bahkan bisa dibilang negara-negara kuat dunia telah berhasil menciptakan berbagai senjata paling berbahaya, paling canggih dari yang pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Nah, senjata-senjata yang bisa menghancurkan kota dalam hitungan detik, bahkan secara teori mampu memicu kehancuran dalam skala global. Sejak terjadinya Perang Dunia yang terakhir nih, Perang Dunia Kedua, mungkin nggak semua orang tahu secanggih apa sih senjata-senjata yang dimiliki oleh negara-negara kuat saat ini. Dan di video kali ini kita akan membahas tuh senjata-senjata yang digunakan dan senjata apa saja sih yang dimiliki oleh negara-negara kuat tersebut. Tapi sebelum masuk lebih jauh, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya yang tentunya banyak pelajaran dan pesan-pesan di dalamnya. Ya udah, kalau udah siap, langsung aja kita masuk ke videonya. Kita mulai dari Iran. Jadi, Iran mengklaim kalau negara mereka memiliki satu senjata yang dibilang paling canggih saat ini, yang bernama Fatah 2 Hypersonic Missile. Jadi, Fatah 2 ini adalah senjata misil hypersonic yang pertama kali diperkenalkan ke publik pada 19 November tahun 2023 lalu. Dan senjata ini sudah ditunjukin dalam pameran teknologi militer di Iran, tepatnya di Teheran. Nah, jadi nih guys, biasanya negara-negara itu kalau misalnya mereka memiliki senjata baru dan canggih, mereka akan gelar tuh semacam pameran untuk menunjukkan senjata tersebut kepada dunia. Tujuannya sih untuk menunjukkan kekuatan mereka tuh, agar negara-negara lain yang ngelihat itu nggak macam-macam sama negara ini gitu. Nah, senjata ini dibuat langsung oleh militer Iran. Dan Iran mengklaim bahwa Fatah 2 ini merupakan updatean atau upgrade dari Fatah 1 yang memiliki kecepatan hingga 13-15 kali dari kecepatan suara. Nah, misil ini mampu bergerak hingga 18.000 km per jam dan mencapai target dalam waktu yang singkat. Selain itu, jangkauan misil ini juga diperkirakan mencapai 1.400 sampai 2.000 km. Yang berarti secara teori dia bisa menjangkau berbagai target strategis di kawasan Timur Tengah. Jadi kalau misalkan dia dikirim nih dari Iran, itu bisa mencapai semua negara-negara yang ada di sekitarnya gitu guys. Nah, lalu keunggulan lain dari misil Fatah 2 ini, dia bisa bermanuver tuh atau bisa terbang zigzag gitu dibanding misil generasi sebelumnya. Nah, misil ini susah banget tuh untuk dilacak di radar pertahanan udara. Karena kecepatan misil ini yang ekstrim dan lintasannya ini sulit diprediksi. Lalu menurut Kepala IRGC, Amir Ali Haji Sadeh, misil modern yang ada saat ini belum ada tuh yang bisa mencegah misil Fatah 2 ini ketika dia sudah diluncurkan untuk mencapai target yang dituju gitu guys. Nah, Iran juga punya yang namanya drone kamikaze. Dan drone ini sering dijuluki gerobak terbang guys, karena suaranya yang berisik kayak mesin pemotong rumput gitu. Tapi gilanya dari drone ini, karena dia murah dan mudah untuk direplika gitu, jadi waktu dikirim itu langsung dalam jumlah banyak. Dan tujuannya sih untuk membingungkan sistem pertahanan lawan. Nah, strategi Iran ini dengan mengirimkan drone yang murah-murah ini dalam jumlah banyak karena mereka tahu kalau senjata anti-drone yang dimiliki musuh untuk menghalau drone kamikaze tadi itu biayanya mahal banget gitu. Bahkan nih, menurut informasi, sekali nembak aja itu anti-drone itu bernilai 1 juta atau sekitar 17 miliar.
Padahal nih, drone yang mereka buat itu adalah drone murah banget guys. Dengan kata lain, mereka sengaja menghabiskan amunisi dan juga uang dari negara lawan gitu guys. Nah, selain misil patah dua, ada lagi tuh yang menarik nih dari Iran ini. Mereka memiliki jet tempur F-14 Tomcat milik Iran yang merupakan warisan dari Amerika Serikat. Jadi, ini adalah fakta unik nih bahwa Iran ini satu-satunya negara di dunia yang masih menerbangkan jet tempur legendaris F-14 yang dulunya milik Amerika. Padahal Amerika sendiri itu udah ninggalin jet jenis ini, bahkan udah menghancurkan semua suku cadangnya. Tapi teknisi di Iran itu malah berhasil tuh merestorasi engineering pesawat-pesawat tua ini untuk tetap terbang gitu guys. Nah, jet tempur F-14 Tomcat ini diklaim bisa menembak dari jarak sekitar 150 sampai 180 km. Kira-kira jarak antara Jakarta ke Bandung lah gitu guys. Dan kecepatannya itu mampu mencapai lebih dari 4000 km per jam. Dan dia juga mampu membawa hulu ledak dengan berat sekitar 61 kg. Dan banyak lagi nih senjata-senjata lainnya yang dimiliki Iran. Nah, selanjutnya kita masuk ke Korea Utara. Nah, Korea Utara ini juga sempat berkomentar guys, bahwa mereka udah siap banget nih buat perang. Tapi sayangnya mereka nggak diajak gitu guys. Nah, Korea Utara juga udah lama nih membanggakan dan memamerkan senjata-senjata perang mereka yang canggih gitu. Salah satunya adalah Hwasong 20. Nah, Hwasong 20 ini adalah misil balistik antar benua guys yang dikembangkan oleh Korea Utara sebagai bagian dari program senjata nuklir mereka. Dan misil ini dirancang untuk bisa terbang membawa hulu ledak nuklir dan menyerang target yang sangat jauh. Senjata ini nih pertama kali diperlihatkan ke publik pada Oktober 2025 lalu dalam parade besar militer di Pyongyang. Parade ini memang diadakan untuk memperingati berdirinya Partai Pekerja Korea dan sering digunakan pemerintahan Korea Utara untuk nunjukin seberapa canggih gitu perkembangan teknologi di Korea Utara ini. Nah, pengembangan misil ini langsung dipimpin tuh dan dikomandoi langsung oleh Kim Jong-un. Nah, yang membedakan Hwasong 20 sama misil-misil lainnya, Hwasong 20 ini merupakan misil nuklir generasi baru yang menggunakan bahan bakar padat. Jadi dengan bahan bakar padat, misil ini dapat diluncurkan lebih cepat guys, karena nggak perlu lagi tuh ngisi-ngisi bahan bakar. Dan berbeda dengan misil-misil generasi sebelumnya, Hwasong 20 juga dirancang untuk dapat membawa hulu ledak nuklir sekaligus tuh. Jadi banyak yang bisa dia bawa, yang memungkinkan dengan satu misil itu mampu melepaskan beberapa hulu ledak yang masing-masing bisa menargetkan tempat yang berbeda gitu. Dan jangkauan dari misil ini itu dikatakan mampu mencapai hingga 15.000 km gitu guys. Nah, selanjutnya nih ada Tiongkok. Nah, Tiongkok adalah salah satu negara terkuat di muka bumi saat ini, baik dari segi ekonomi, teknologi, bahkan secara militer gitu. Nah, Tiongkok memiliki senjata yang namanya Tongfengsir atau DF-41. Nah, DF-41 adalah salah satu misil nuklir yang paling kuat yang dimiliki sama Tiongkok, guys. Nah, senjata ini termasuk dalam jenis misil balistik jarak yang sangat jauh yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir dan mirip-mirip sama yang diklaim sama Korea Utara tadi. Dia bisa menyerang target yang ada di benua lain. Jadi sama-sama misil antar benua gitu. Nah, misil ini diperlihatkan ke publik itu pada tahun 2019 dalam parade militer di Beijing. Dan salah satu yang membuat DF-41 ini sangat berbahaya adalah jangkauannya itu. Dia bisa mencapai 12 hingga 15.000 km. Ya, hampir mirip-mirip sama Hwasong 20 tadi. Nah, misil ini juga memiliki kecepatan sekitar 8 km per detik gitu guys. Nah, misil DF-41 ini juga dirancang untuk membawa beberapa hulu ledak nuklir sekaligus tuh yang bisa menargetkan daerah-daerah yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya adalah Rusia. Rusia juga dikatakan sebagai negara dengan persenjataan nuklir terbanyak di dunia.
Rusia juga punya beberapa senjata nuklir yang salah satunya adalah 2M39 Poseidon. Apa bacanya nih? Poseidon ya. Nah, ini adalah senjata ekstrim Rusia yang berupa torpedo bawah laut tanpa awak yang digerakkan oleh reaktor nuklir mini. Poseidon resmi diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2018 lalu. Dan dia menyebutkan kalau senjata ini hampir nggak bisa dihentikan atau bahkan lebih kuat daripada misil nuklir gitu guys. Jadi kalau misil yang kita bahas sebelumnya itu semuanya misil nuklir, nah Poseidon milik Rusia ini dikatakan lebih kuat lagi daripada itu semua gitu. Bahkan nih, Senator Rusia Konstantin Kosav mengatakan kalau senjata baru ini layak disebut sebagai super weapon. Nah, Poseidon ini juga memiliki panjang sekitar 20 meter dengan diameter 2 meter gitu guys. Yang dirancang untuk mampu membawa hulu ledak nuklir mencapai 2 megaton dengan kecepatan hingga 185 km per jam gitu. Nah, karena memang dia di bawah laut nih, jadi mungkin pergerakannya agak lambat gitu ya. Nah, Poseidon ini mampu bergerak secara diam-diam di kedalaman hingga 1 km, sehingga sangat sulit dideteksi oleh radar atau sonar musuh gitu. Dan jika senjata ini meledak di laut, efeknya itu akan mirip dengan tsunami nuklir gitu. Dan konsep energi nuklir ini memungkinkan Poseidon untuk memiliki jangkauan yang nyaris tanpa batas. Sehingga satu peluncuran saja itu bisa menjadi ancaman strategis global, bukan cuma lokal guys. Nah, selain Poseidon tadi, Rusia juga memiliki senjata misil yang namanya RS-28 Sarma yang dirancang untuk membawa senjata nuklir ke target yang sangat jauh di seluruh dunia atau antar benua. Nah, misil ini sering dijuluki Satan II atau setan kedua oleh media barat karena ukuran dan daya hancurnya yang sangat besar. Nah, misil Satan II ini dirancang untuk menggantikan misil generasi pertama yang lebih tua, yaitu R-36M. Nah, kalau R-36M ini mempunyai julukan setan, maka misil RS-28 memiliki julukan setan kedua gitu guys. Yang menariknya dari misil RS-28 ini adalah misil ini biasanya diluncurkan dari bawah tanah. Dia menggunakan roket 3 tahap berbahan bakar cair yang memiliki berat lebih dari 200 ton dan menjadikannya salah satu misil nuklir terbesar yang pernah ada. Misil ini juga mampu membawa banyak hulu ledak sekaligus dan jangkauannya dari misil ini diperkirakan mencapai 18.000 km. Yang berarti secara teori gitu guys, dia bisa menyerang hampir seluruh wilayah bumi dari Rusia ini gitu. Dan RS-28 Sarmat ini juga bisa terbang melalui jalur yang melewati kutub selatan. Sehingga dia bisa menghindar tuh guys dari semua sistem pertahanan misil yang ada di dunia saat ini gitu. Nah, yang terakhir nih adalah Amerika Serikat. Nah, pada perang yang terjadi saat ini, Amerika memiliki jet tempur siluman generasi kelima, yaitu F-22 Raptors sama F-35 Lightning II. F-22 Raptor ini bertugas sebagai penguasa udara yang mereka bilang air superior gitu guys. Nah, sementara F-35 Lightning ini digunakan untuk serangan presisi ke pusat komando dan sistem pertahanan udara Iran. Nah, jadi kalau misalnya Iran aja nih masih pakai jet tempur Tomcat Amerika, bisa dibayangin tuh guys, gimana canggihnya jet-jet tempur yang saat ini digunakan sama pertahanan Amerika Serikat. Terus selain jet tempur, mereka juga memiliki jenis drone yang namanya MQ-9 Reaper. Nah, MQ-9 Reaper ini adalah pesawat tanpa awak yang biasanya digunakan Amerika untuk misi pengintaian dan serangan-serangan presisi gitu guys. Nah, terus dalam konflik yang sedang berlangsung saat ini, Reaper berfungsi sebagai mata di langit gitu. Dan dia mampu terbang selama 27 jam tanpa henti pada ketinggian hingga 50.000 kaki gitu guys. Mereka juga punya senjata laser tuh atau directed energy weapon. Nah, konflik yang terjadi di tahun 2026 ini, penggunaan senjata laser Amerika Serikat itu untuk pertama kalinya tuh digunakan. Karena ini laser gitu, tentu kecepatannya kan secepat cahaya gitu dan hampir mustahil bagi drone musuh untuk bisa menghindar. Nah, berbeda tuh sama rudal pencegat yang harganya jutaan dolar per tembakan. Satu tembakan laser ini hanya memakan biaya ya kecil lah,
paling cuma biaya listrik aja gitu kan. Dan inilah yang digunakan sama Amerika untuk melawan taktik swarming atau serangan drone-nya Iran gitu. Kemudian ada lagi nih rudal Tomahawk. Rudal Tomahawk ini adalah rudal jelajah BGM-109 yang digunakan sebagai pembuka pintu utama dalam semua invasi atau operasi udara Amerika Serikat, karena dia mampu menghancurkan infrastruktur strategis dari jarak yang sangat aman. Nah, biasanya rudal Tomahawk ini diluncurkan dari kapal selam atau kapal penjelajah di Samudra Hindia, dan rudal ini mampu terbang sejauh 2.500 km. Lalu Tomahawk ini terbangnya sangat rendah gitu, mengikuti kontur bumi, sehingga dia bisa menghindari tuh deteksi dari radar musuh. Nah, Tomahawk juga memiliki kemampuan untuk mengubah target tuh di tengah penerbangannya. Jadi kalau misalnya ada peluncur rudal nih yang tiba-tiba berpindah nih saat Tomahawk sedang terbang, operator langsung bisa tuh mengubah arah Tomahawk tadi dengan mengganti koordinatnya secara real time gitu guys. Nah, Tomahawk biasanya digunakan untuk menghancurkan gedung-gedung pemerintahan, instalasi listrik, sementara senjata laser itu digunakan untuk bertahan dari serangan drone musuh gitu. Dan drone jenis MQ-9 Reaper tadi digunakan untuk memburu tokoh-tokoh militer kunci secara presisi gitu. Nah, jadi kemarin tuh ketika mereka mencari tokoh-tokoh politik Iran, mereka pakai tuh MQ-9 Reaper. Nah, sejak Perang Dunia Kedua nih, Amerika Serikat terus mengembangkan berbagai jenis senjata nuklir dan bisa dibilang menjadi salah satu negara dengan persediaan nuklir terbesar di dunia. Nah, dalam sebuah wawancara di tahun 2025 lalu, Donald Trump nih pernah mengatakan kalau negaranya punya cukup nuklir tuh untuk menghancurkan dunia sampai 150 kali. Nah, lalu bagaimana nih dengan Indonesia? Indonesia sendiri sebenarnya juga punya tuh senjata-senjata canggih, tapi tidak memiliki senjata nuklir gitu. Karena memang Indonesia udah berkomitmen tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Tapi kalau menurut kalian ya gimana guys nih kira-kira Indonesia ini? Apakah memang semua negara di dunia ini butuh nih senjata-senjata kayak gitu kan? Agar kekuatan militernya tidak diganggu gitu. Nah, boleh banget nih. Tulis pendapat kalian coba di kolom komentar. Oke guys, itu tadi beberapa persenjataan canggih yang dimiliki oleh beberapa negara besar di dunia. Nah, bagaimana nih Indonesia nih ya? Silahkan nih menurut kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.